langkung rumiyin semoga sepisan malih Allah ngajak kita tansah bersyukur datang Allah Subhanahu wa taala. Inggih awit paringipun nikmatan kendhat dhateng panjenengan lan kula wonten ing enjang menika Allah ngentengaken langkah panjenengan lan kula dumugi papan menika inggih saperlu silaturahim lan thalabul ilmi. Salawat salam mugi Allah tansah luberaken dhateng junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dhateng keluarga sahabat sumrambah sedaya matipun dumugi akhiripun zaman. Hadirin rahimakumullah, nembe kemawon kula niki wau Pak Ustadz Imam izin lewat Pak Robingun pilih nembe drop terus nembe saged mbikak HP kemawon nembe kemawon terus tadi telat anggenipun paring kabar nyuwun doanipun kemawon supados Ustadz Imam wicaksana enggal jangan malih. Amin. Mila menika kula namung timun mungkuk jaga imbuk. Ya. Yes. Saontene didhawuhi Pak Ketua. Pak Ketua barang apik niku nggih samina. Bapak Ibu ingkang kula hormati, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika nate ngendika wonten setunggalipun hadis, al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin talil Qur'an wa hafidhil lisan wa mut'imil ji'an wa shaimi fi syahri Ramadan. Al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin, surga itu merindukan 4 golongan. Kalau kita itu sedang bepergian atau anggota keluarga kita sedang bepergian, menika ingkang wonten dalem ngarep-arep mboten Bapak Ibu. Nggih. Pengen ingkang anggota keluarga ingkang nembe tindakan saged kepanggih malih nggih menika rindunipun jannah surga dhateng panjenengan lan kula ingkang mila iman dhateng Allah lan kersa nindakaken lampah-lampah ketakwaan. Menapa kemawon utawi sinten kemawon ingkang dirindukan surga, ingkang sepisan inggih menika talil Quran. Orang yang membaca Al-Quran. Alhamdulillah kula panjenengan sami menawi ngawali adicara menika jihadi menika tansah kita nindakaken maos Al-Quran. Kula yakin panjenengan sedaya wonten dalem ugi remen maos Al-Quran. Menika waosan kula panjenengan sami. Nek maca Quran mawon niku iso kemput tekan iklan-iklane gitu. Gitu. Nah niku maca Quran nggih kula yakin panjenengan sampun khatam. Paling ora wis tau khatam. Ping pinten ngertos. Bapak Ibu ingkang kula hormati, gemar membaca Al-Quran tidak hanya pada bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan itu luar biasa Bapak Ibu.
menawi hari biasa inggo bilih kula panjenengan sami kula sak juz niku wis sehari sak juz niku sampun sae sanget. Nek nang Ramadan niku iso mangke sak bakdanipun salat wajib niku iso sak juz. Tapi paling boten sedina ya nek sak juz mesti. Nek dina biasa ngeten iki iso sak ruku utawa sak halaman utawa rong lebet. Bakdo maghrib utawi bakdo subuh utawi kalih-kalihipun. Nek Ramadan niku ben bar maca bar salat wajib ngaten mesti kathah-kathahipun remen maos Al-Qur'an. Ini tantanganipun menawi wonten Ramadan niku karang oleh akeh kancane Bapak Ibu. Ramadan menika amalan ingkang kita tindakaken menika akeh kancane. Mula nggih semangate luar biasa. Nanging menawi sak sampunipun Ramadan, dumugi badhe Ramadan malih menika. Nah niki ora akeh kancane. Jan taono nggih Pak. Mula nggih niki tantangane sing akeh niki. Kancane sing ora akeh. Nah, usia kita ini tidak lama Bapak Ibu, maka waktu-waktu yang ada tentu sebaiknya digunakan untuk lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah. Di antaranya adalah dengan tahlil Quran, dengan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ini adalah salah satu bentuk kedekatan kita dengan Allah. Mendekatkan diri dengan Allah paling tidak dua hal. Yang pertama dengan memperbanyak sujud, yang kedua memperbanyak interaksi kita dengan Al-Quran. Pun niku paling boten niku. Ngatahaken sujud boten ateges terus gawe-gawe salat dhewe boten nggih miturut tuntunan ingkang wonten. Pamanipun salat wajibe sampun nggih ditambah salat sunahe napa nggih boten sah kudu kabeh dilakoni itu mangke nggih iso nek misale sedina rong dina. Bare nggih pangapunten. Maka walaupun tidak banyak tetapi ajeg mudawamah, bisa istiqomah kita melakukan, tentu itu menjadi hal yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan membaca Al-Quran, maka Al-Quran ini nanti akan menjadi syafaat penolong kita di akhirat kelak. Iqra'ul Quran fa inna ya'ti yaumil qiyamah syafi'ani ashabi. Sing jenengane syafi'an, sejengane sahabat ashab menika selalu melekat, selalu ada. Nek si A sahabatan karo si B mesti A nggih mesti ora adoh karo B, B ora adoh karo si A. Saling mengerti, saling memahami. Ngaten menika kula panjenengan sami dhateng Al-Qur'an. Jadi ashab tidak jauh kita dari Al-Qur'an. Bukan hanya secara fisik tidak jauh, tetapi hati kita juga tidak jauh. Nah, maka kalau di rumah Bapak Ibu kita menyimpan atau di mana saja, kita selalu berusaha berinteraksi dengan Al-Quran ada di hati kita, maka menyimpan Al-Quran itu ada di hati kita. Simpan Al-Quran itu di hati kita sehingga akan menjadi dekat dengan kita. Carane yo piye yo, memang meletakkan Al-Quran, kita iman yakin dengan Al-Quran, kemudian banyak membaca Al-Quran, syukur menambah hafalan-hafalan dari Al-Quran.
itu kemudian kita simpan di dalam keyakinan hati kita, itu akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu hadis yang saya bacakan artinya dari Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang ahli dalam Al-Qur'an akan berada bersama malaikat pencatat yang mulia lagi benar. Dan orang yang terbata-bata membaca Al-Qur'an sedang ia bersusah payah mempelajarinya, maka baginya 2 kali pahala. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Abu Dawud. Betapa ketika kita belajar Quran dan belum bisa lancar, belum bisa memahami isinya, tetap saja Allah memberikan pahala. Tidak hanya 1, tetapi 2, walaupun kita belum pandai. Anak sing iso kok malah ora loro ya. Ya tentu derajatnya menjadi berbeda, walaupun tidak 2, tapi orang yang pandai dia akan bersama malaikat yang benar dan pada derajat yang mulia. Maka kita berusaha terus belajar Al-Quran, belajar membaca Al-Quran, tahsin kita, bagaimana membaca, bagaimana mengetahui makharijul huruf, makhrajnya, kemudian tajwidnya. Ya, sering sudah sama Pak Haji Jurjani di beberapa kata di akhir selalu diulas. Itu menambah pengetahuan kita, menambah pemahaman kita, dan semoga juga menambah keahlian kita di dalam tahlil Quran, dalam membaca Al-Quran. Bapak Ibu yang saya hormati, maka di masjid-masjid kita, di musola-musola kita, monggo kita gembirakan anak-anak ataupun siapa saja yang ingin belajar Al-Quran, kita fasilitasi supaya menjadi orang yang ahli Quran. Sekarang ini kan Pak, menjadi keprihatinan juga di masjid-masjid yang ada. Saya nggak tahu kalau di luar, angkatan muda atau remaja masjid ini belum bisa bergerak banyak. Leres ngabuatan Pak Bu. Penonton pengawasan dereng remaja gitu. Dereng. Ngundang niku sing diundang 30 Bu, sing teko 9, 8, 6, mboten apa-apa, dupeni mawon. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, maka jangan sampai kemudian kita nanti ada penyesalan di belakang hari, penyesalan di belakang, karena kita tidak pernah belajar Al-Quran. Masing-masing kita pasti punya penyesalan tentang membaca Al-Quran ini. Saya juga punya penyesalan, kenapa saya tidak belajar yang ini dulu, sehingga ketika saya sekarang mencoba belajar, ayo godal-gadul, artinya tidak bisa cepat menyerap, tidak bisa cepat paham tentang ilmu-ilmu Al-Quran, baik itu membaca dan sebagainya. Biyen kok ya ora sinau, dadi saiki le maca ora lancar, kok ora isih enom. Tapi nggih sudah, yang terpenting bahwa kita sudah berusaha untuk belajar membaca, berusaha belajar memahami isi kandungan Al-Quran. Sampai sebatas mana pengetahuan bisa diserap itu sudah nomor sekian. Yang terpenting adalah bahwa kita punya niatan yang tulus untuk belajar Al-Quran, karena itu akan menjadi sangu kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sangu kita ini ya takwa kita,
dengan segala bentuk ketakwaan kita. Bapak Ibu yang saya hormati, yang kedua adalah wahafidhil lisan. Surga itu merindukan dengan orang yang menjaga lisannya. Nah, tiang Jawa menika ngendikaaken ajining diri saka lati, ajining raga saka busana. Nah, perlu kita pahami bahwa aji diri kita itu memang dari salah satunya adalah dari lisan. Keselamatan kita itu salah satunya adalah dari bagaimana kita bisa menjaga lisan kita. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamate menungso iku saka lenjogo lisane. Nah, Bapak, saya juga agak khawatir dan prihatin juga ketika orang begitu mudah untuk melafalkan atau kemudian mudah sekali untuk mengucapkan kata-kata yang kasar, kata-kata yang kotor. Niku nek teng dalan-dalan ku sewu karang cah enom mbok menawa nggih emosinya masih cukup tinggi. Jadi ngabsen biro loko niku biasa, Pak. Nggih. Kancane niku jenenge niku ya apik-apik. Ning celukan niku ya omong sithik, Pak. Tuh napa meleh dap wae bangsa sing diceluk jenenge mongko biyen niku lek jenenge wong tuwa niku nggih dipikir tenan di pengarep-arepe nggih. Lah niku misuh bareng niku hal yang biasa sekarang ini, mungkin karena pengaruh banyak hal, pengaruh pergaulan, pengaruh media nggih. Tapi itu tantangan bagi kita semuanya. Bagaimana kita bisa membuat atau kemudian membentuk satu lingkungan kita yang baik. Karena salah satu hal yang akan menguatkan keimanan kita adalah menjaga lingkungan kita tetap berbudi, tetap beradab. Bapak Ibu yang saya hormati, lidah atau lisan itu memang bisa menyelamatkan tapi juga bisa menyengsarakan kita, bisa mencelakakan kita, bisa membinasakan kita. Apa saja yang contoh yang bisa menyelamatkan? Memberi nasihat kepada anak cucu, ada murid di sekolah mungkin atau di mana saja, di TPA atau di majelis-majelis taklim atau dengan saudaranya atau dengan temannya, saling memberikan nasihat. Itu lisan yang bisa menyelamatkan. Lisan kita dengan membaca Al-Quran, dengan berzikir dalam segala bentuk, zikir bisa membaca Al-Quran, bisa zikir, mengucapkan kalimat thayyibah juga zikir. Lisan yang menyelamatkan kita. Menjaga lisan kita dari menyakiti hati orang lain, itu lisan yang menyelamatkan kita. Kadang-kadang nggih apa nggih lisan niki kurang terkontrol atau memang diri kita yang kurang bisa mengontrol. Kadang mau teledak teleduk ngomongku mboten kathah, ning sekali ngomong mak cekit ngoten. Yo ono arang lah ngomong glendak glenduk paling ngendika kok mades ngono nancep ngono. Ya tapi nggih wonten kathah ngendikane niku biasa nggih, biasa tidak menyakitkan hati, bahkan kadang justru menyenangkan orang. Kalimat-kalimat yang beri pengharapan kepada orang, kalimat-kalimat yang menyenangkan orang, ini adalah lisan-lisan yang bisa menyelamatkan diri kita.
Sebaliknya, lisan ini bisa mencelakakan kita, membinasakan kita dengan fitnah, mengatakan tentang saudaranya yang tidak benar, ya, karena ada kebencian, ada kedengkian, ketidakcocokan, kemudian kadang-kadang kemudian memfitnah. Fitnah dalam konteks, dalam makna seperti yang ada di kamus bahasa. Kalau ada ayat al-fitnatu asyaddu minal qatl, fitnah di situ bukan berarti fitnah yang ada di kamus bahasa Indonesia, bukan. Fitnah di situ berarti musyrik. Kemusyrikan itu lebih dahsyat gitu, daripada membunuh dosanya itu. Mengadu domba atau namimah, mengatakan kepada si A tentang B demikian, mengatakan kepada B tentang si A demikian, yang itu isinya adalah mengadu antara dua orang ini. Hal semacam itu tidak diperkenankan. Adanya di dalam Al-Quran itu adalah wa aslihu baina akhwaikum, damaikanlah di antara saudaramu. Suruh mendamaikan nek ana sedulur niku sing lagi cerah, lagi ora apik. Si angel melih Bu, Bapak ghibah, wis ngondo ngerasa niku angel. Wonten mawon mangke niku alasane, wonten mawon mangke dalile untuk melakukan itu. Nah, itu mencelakakan kita, jadi ngelongi pahala kita kayak gini nggone sing tinggi baik. Suwe-suwe dadi wong muflis, wong bangkrut nanti kita di akhirat. Nah, sungguh rugi ketika kita di dunia mengumpulkan banyak, ketoke nglumpukke banyak amal, tapi ternyata dalam waktu yang bersamaan kita melakukan hal-hal yang membuat kita menjadi muflis atau bangkrut di akhirat, yaitu dengan melakukan ghibah. Monggo ini penyakit ini menjangkiti semua orang, sangat mungkin menjangkiti semua orang. Maka kita tawasau bil haq, tawasau bis sabr, saling mengingatkan dalam kebenaran dan dengan penuh kesabaran. Berkata kotor tadi, berdusta, itu adalah hal-hal juga yang bisa mencelakakan atau membinasakan kita. Bapak Ibu yang saya hormati, yang ketiga, surga itu merindukan dengan orang yang wa mut'imil ji'an, memberi makan kepada orang yang kelaparan. Kira-kira saat ini kita sing wonten Pak Bu nggih. Bu menawi mboten mangertos mawon nggih. Karena hal-hal semacam ini jarang orang kemudian mau mengatakan, wah aku meleh ya, aku kengelehan ora duwe sing mangan jan. Malah bulan napa menika sing oleh napa istilah bantuan pemerintah ngono. Ini kalau bulanan ini kalau nggak sembako PKH, ngasek do bingung sing periode kemarin nggih, do turah-turah toh. Arapela nih ngasek gue bali aku nek beras kabeh, tuku beras kabeh engko ngasek ono kewane nika akhir didol meleh. Nek didol meleh wong iki ya duwe beras, do ora gelem nuku, wis duwe ngarung nggih, tesih duwe stok kathah. Nggih. Sakniki bentuke uang tunai nggih, tapi harus dibelang zakat. Kira-kira nek niku tepat sasaran, insyaallah nek wong terus ra iso mangan saben dinane niku nggih kadose kecil kemungkinan. Nggih. Kalau ada nggih tentu ada, cuman mungkin kita belum mengetahuinya. Itu tugas kita bersama. Jangan sampai ada
tetangga-tetangga kita yang hari-harinya kesulitan untuk makan, yang dosa ya kita semua, Pak. Makanya takmir-takmir masjid beserta istilahnya Muhammadiyah ortome, apakah itu kelompoknya ibu-ibu, remaja dan sebagainya, bekerja sama dengan pemerintah setempat, dalam hari ini Pak Dukuh, Pak RT, Pak RW, bisa bekerja sama, jangan sampai kemudian ada di antara warga kita yang sampai kelaparan. Dosa betul kita. Bapak Ibu yang saya hormati, maka kalau di dalam agama kita itu jangan sampai kalau kita kenyang kemudian ada tetangga kita yang kelaparan. Nek masak itu nggih perintahe dilebihkan kuwahe. Dilebihkan kuwahe engko sing dikeke ya omong kuwahe. Ya ampun nggih, sampah-sampase maksude niku nggih. Ayo nek napa nyoto napa ngesep ya ora isine kok bistok nggih. Nggih, itulah di dalam keindahan kita di dalam Islam memberikan banyak tuntunan yang tidak hanya membaikkan hubungan kita vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi juga dengan sesama. Jadi kebaikan kita dengan sesama ini adalah salah satu indikator bahwa kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Api-api orang itu misalnya gaweane zikir nang masjid terus, iktikaf terus, tapi tidak baik dengan tetangga, tidak peduli dengan tetangga, secara sosial tidak baik, maka itu belum dikatakan baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang saya hormati, yang keempat adalah wasaimi fi syahri Ramadan, dan orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Insyaallah sebentar lagi 1 bulan lebih dikit, perang dino Kang Sanyo. Nanti kita sudah memasuki bulan Ramadan. Kewajiban bagi kita untuk melaksanakan siam Ramadan. Jangan sampai nanti masuk ke Ramadan masih punya hutang lagi. Ibu-ibu tasih wonten enggak ada hutang? Alhamdulillah. Biasanya niku ibu-ibu. Hutang niku enteng le lakoni ning le nyaur buat langkung saya menawi nggak ada hutang niku teng awal bar poso niku pun mangke berusaha nyicil. Sampun ngantos memasuki atau mau memasuki Ramadan ini kita masih mempunyai hutang puasa. Bapak Ibu yang saya hormati, di bulan Ramadan yang akan datang semoga keadaan ini sudah membaik sehingga tidak ada kendala-kendala bagi kita untuk melaksanakan ibadah, berbagai macam ibadah yang dianjurkan di bulan Ramadan. Beberapa tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu mungkin ora traweh nang masjid. Ya. Juragan nonton buatan Pak. Sithik. Ora terpaksa dipecah-pecah dadi akeh banget, ada 10 tempat. Akhirnya no Pak, 10 tempat malah dadi uyel-uyelan Pak. Ini di lokalisir aja nih yang malah kepenak. Ya, per tahun berikutnya ya sudah biasa mawon, cuman berjarak. Akhirnya sampai luar. Niku di awal-awal Ramadan, seminggu niku ada kemajuan. Niku mangke arep wis pertengahan poso, ya segerek separuh. Tapi itu fenomena ber-Ramadan kita di Indonesia masih seperti itu. Tentu menjadi perhatian bagi kita, pribadi kita masing-masing untuk bulan Ramadan yang akan datang. Siapa tahu justru Ramadan yang akan datang ini adalah Ramadan yang terakhir. Kita nggak tahu
usia kita sampai berapa. Wong mati kerasa kudu ngenteni tuwa, wong enom ya wangun mati. Kalau ngomongin gitu terus mati ya iso gitu. Ning nek dijaluk ya dawa umure akeh amale. Ning nek sak dawa-dawane umur nek didawake tenan gelem mboten wae. 100 tahun karepe niku maunya hidup 1000 tahun lagi. 1000 tahun lagi mbok menawa garek urip dhewe gelem. Ayo enggak. Maka bulan Ramadan yang akan datang, saya hanya mengajak pada diri saya sendiri dan pada hadirin semuanya, mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya dengan melakukan segala amal yang dianjurkan di bulan Ramadan, baik itu sholat tarawihnya, kemudian ya tentu puasa yang wajib, ta'lil Quran, membaca Al-Quran, kalau bisa menambah hafalan-hafalan kita. Nek durung iso maca Quran, belajar bagaimana supaya bisa membaca Al-Quran. Sedekahnya lebih kenceng lagi, zikir kita kepada Allah dalam segala bentuk lebih dikuatkan lagi. Hadirin jamaah jihadi yang saya hormati, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, sekedar mengisi waktu untuk menggantikan Ustadz Imam Wicaksono yang pada kesempatan pagi hari ini berhalangan hadir karena baru gerah. Sekali lagi mohon doanya, semoga Ustadz Imam segera diberikan kesehatan. Amin. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.